Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, CGP 9 Kabupaten Oku Timur. Kali ini dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ada satu pesan yang menarik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk kita semua, yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dua wanita hebat yang paling berjasa dalam pendidikan CGP saya ini. Yang pertama, Ibu Andriawati MPD selaku Pasil. Yang kedua, Tri Jumarliani MPD selaku pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selanjutnya, rangkaian supervisi akademik yang akan saya lakukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Dalam aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik bersama dengan teman saya bernama Ibu Sriani, guru kelas 4. Terima kasih ya Bu. Kita mulai saja. Sebelum saya melakukan observasi tentang sebelum melakukan pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Namun sebelum itu saya membacakan dulu Bu tujuan pra-observasi coaching supervisi coaching terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini mengadakan pra-observasi Bu? Merupakan kegiatan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap sehingga dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada pelaksanaan pembelajaran ini, diantaranya Ibu bersedia ya Bu ya? Baik ya, selanjutnya kita mulai ya Bu ya, sudah siap ya? Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Ibu. Baiklah, untuk pembelajaran yang akan saya persiapkan itu tujuannya yaitu diharapkan anak-anak nanti dapat mengidentifikasi fungsi dan bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua ya Bu ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan itu siswa mampu mengenal bagian-bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Kemudian di bagian keterampilan siswa itu bisa melakukan presentasi dengan baik. Bagus sekali ya Bu ya, rancangannya luar biasa. Sudah tampak di sana ada berdiferensiasi ya, walaupun belum saya tanya tapi sudah terlihat karena ada presentasi, kayaknya lebih tertantang lagi. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas mungkin kan dari apa memungkinkan seperti model pembelajaran atau apa yang Ibu buat dalam strategi Ibu
dalam pembelajaran besok? Baiklah, pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya itu adalah PBL dan metodenya itu adalah diskusi dan KTM. Baik Bu, yang keempat media pembelajaran yang Ibu gunakan apa ya Bu ya? Di sini saya menggunakan media pembelajarannya yaitu anak-anak membawa tumbuhan dari rumah, kemudian bisa nanti berupa video-video dari laptop dan gambar-gambar tentang tumbuh-tumbuhan. Oh ya, baik sekali ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misal hari apa dan jam berapa kira-kira? Saya akan mempersiapkannya itu pada hari Selasa. Jadwalnya itu di jam pertama. Ya baik Bu ya, nanti setelah kita melakukan pembelajaran, kita akan percakapan yang terakhir yaitu pasca setelah observasi ataupun pembelajaran dalam kelas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu ya, sebelum saya akhiri saya ingin bertanya kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah diobservasi? Apa yang Ibu dapatkan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa ya, sebelum belajar kita bersiap dulu ya, kursinya, meja kursinya dirapikan, kemudian disiapkan bukusnya ya. Sudah siap? Siap. Ya, sekarang kita bersiap dulu ya. 1, 2, 3. Sebelum belajar, yuk kita bersiap. Siapkan dirimu, rapikan mejamu. Ayo bersiap, siapkan lampumu. Diawali dengan doa dahulu. Untuk doa kali ini dipimpin oleh Abiza. Silakan maju. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya, kalian sebutkan perasaan kalian pada hari ini ya. Misalnya kalian senang, apa sedih, apa bosan ya. Sebutkan ya. Abizar Badori, ada? Bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Senang. Abrizam Regio Abasi, senang. Atifa Dia Safarana, senang. Denardi, Senang. senang. Desti, Senang. senang. Guntur, Bahagia. bahagia. Bahagia? Bahagia ya Guntur ya. Kenapa Guntur bahagia? Dikasih uang jajan banyak ya? Enggak. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Dan perasaannya semuanya senang dan bahagia, ceria ya. Tetap semangat ya. Semangat anak-anak. Semangat. Silakan berdiri dulu. Kita akan
belajar Pancasila ya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, silakan dulu. Kelas 4. Siap, Kelas 4. siap, Siswa kelas 4 apa kabar? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Nah, sekarang untuk pelajaran kita hari ini yaitu IPAS ya. Silakan dibuka bukunya dengan topiknya yaitu tanggal berapa anak-anak? 17. Dan untuk topik kita hari ini yaitu tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Dan subtopiknya yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Setelah mempelajari ini nanti diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasikan bagian-bagian dari tumbuhan dan anak-anak juga dapat memahami fungsi dari tumbuh-tumbuhan ya. Sekarang silakan dibuka bukunya, dibagikan ya. Sudah ya. Sebelum ibu bagi ke dalam kelompok, sebelumnya kita literasi dulu anak-anak ya. Silakan membaca. Ibu akan memanggil kalian. Bab 1 ya. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dibuka pada halaman 4. Sudah? Sudah ketemu? Sudah ketemu. Silakan maju. Imam, silakan dibaca. Ya. Bagian tumbuhan-tumbuhan yang dan fungsinya sama seperti anggota tubuh kita. Yang lainnya diperhatikan. Tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Akan menyerap air dan nutrisi dalam tanah juga untuk menumpan tumbuhan. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini diberikan agar tanaman bisa bunga. Tempat
Ibu pengen lihat bekalnya apa hari ini. Menunya apa? Ayo silakan dibuka. Coba Salwa, silakan dibuka menunya untuk sarapan pagi ini apa? Yang lainnya diam, nggak usah rame. Coba apa? Nasi dengan apa ini? Sayur kacang. Coba maju dulu. Salwa. Salwa silakan maju. Kamu bukannya apa? Sama ya. Coba sini maju Salwa. Coba kasih tahu sama temannya. Ayo, bisa nggak? Teman-teman, hari ini. Ya, kamu bawa makan apa itu coba? Saya membawakan sayur kacang. Sayur kacang. Diapakan? Ditumis. Dengan apa itu? Tempe. Nah, sudah silakan duduk. Sekarang saya mau tanya. Ini bekalnya apa? Oh, ini udah bawa ya? Nah, nggak apa-apa ya. Berarti kalian membawa nasi semua ya? Nasi, kemudian tadi ada yang sayur kacang, ada yang ini ya. Ibu mau tanya, Idris nggak bawa ya? Idris nggak bawa. Nasi itu berasal dari apa Idris? Dari padi. Benar enggak? Benar ya. Sebelum menjadi nasi, diapakan apa dulu? Dijemur. Apa? Sebelum dimasak, berasal dari apa? Sebelum dimasak, nasi sebelum dimasak, apa namanya? Apa? Beras ya. Beras ya. Beras itu berasal dari Padi. padi ya. Beras berasal dari Padi. padi itu ditanam di mana? Sawah. Di sawah ya. Ditanam di sawah. Supaya tumbuh dengan subur, padi diapakan dia? Dipupuk. Kemudian diapakan lagi, Ben? Disemprot. Benar. Terus diapakan lagi? Ayo, dirabuk sama ya. Kemudian diapakan? Diapakan? Ayo. Ayo diapakan? Supaya tumbuh subur diapakan? Dipupuk, dikasih obat, disemprot, kemudian diapakan? Dialiri dengan air ya, supaya dia tumbuh subur. Sekarang tumbuhan padi ya. Tumbuhan padi itu terdiri dari apa saja? Ayo. Apa? Pernah lihat padi enggak? Terdiri dari apa saja? Dia nggak mau makan nasinya. Ayo. Iya, tumbuhannya padi itu bagian-bagiannya apa saja? Bisa nggak? Apa? Akar, benar nggak? Nah, kemudian Bilkis, apa lagi? Batang. Terus di apa? Biji. Isma. Daun. Terus Repan. Ayo. Apa lagi? Buah ya. Dan yang terakhir apa? Bunga ya, bunga atau nah sekarang di sini ya, perhatikan
silakan maju nak. Ibu minta tolong tunjukkan bagian akar yang mana. Ini benar gak Guntur? Benar ya, silakan duduk, kasih tepuk. Ya. Kemudian susah. Daun yang mana? Fungsinya untuk apa? Ayo. Apa? Yang kuat. Fungsinya untuk apa? Tempat tumbuhan membuat makanan dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Silakan itu ya, belajar ya. Kemudian silakan Livia. Ibu tunjukkan bagian yang batang itu mana nak? Ini namanya. Benar gak? Benar. Nah, silakan duduk. Kemudian Imam, silakan maju. Bunga. Nah, bunga ya. Biasanya kalau sempurna itu ada buahnya, ada bijinya ya. Kemudian ini gak ada bijinya, gak ada ini ya, gak ada buahnya ya. Ini langsung biji ya. Iya, Bu. Ya, ini kalau kering ya. Sudah ngerti semua? Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tepuk kelas 4. Kami kelas 4 anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 4 sang juara. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nanti yang pertama kelompok apel, kemudian kelompok kelengkeng, dan kelompok anggur. Sekarang kita akan susun dulu meja dan kursinya, kita bagi kelompok. Ayo silakan susun dulu meja dan kursinya. Nanti kalau sudah kerja kelompok ini, Ibu akan panggil maju presentasi di depan ya, berdasarkan kelompok kalian ya. Kelompok kelengkeng, kelompok anggur, dan kelompok apel ya. Sudah selesai anak-anak? Ya. Kalau sudah, Ibu akan panggil yang pertama itu kelompok apel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apel ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengamati tumbuh-tumbuhan. Kami akan menjelaskan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama akar. Fungsinya menyerap air di dalam tanah. Yang kedua batang. Menghantarkan nutrisi air ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga daun. Tempat membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar makanan bisa tumbuh. Yang keempat bunga. Bunga yang tempat perkembangbiakan. Bunga yang perkembangbiakan akan menjadi biji-biji inilah yang bisa ditanam kembali. Demikian inilah hasil diskusi kerja kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian dari tubuh tumbuhan. Di sini kami akan menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian yang pertama ada akar. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian yang kedua ada batang. Fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian yang ketiga ada daun. Fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian yang keempat ada buah. Fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bagian yang kelima ada bunga. Fungsinya tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Demikian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, kemudian daun, apalagi bunga dan ya. Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ayo, kumpulkan ketua kelasnya. Silakan kumpulkan. Sudah? Kalau sudah kita nyanyi lagu bagian dari tumbuhan ya. Sudah? 1, 2, 3. disimpulkan materinya yang telah dipelajari pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menunjukkan materi tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga. Fungsinya akan menyerap air dalam tumbuhan. Yang kedua, fungsi batang menghantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga daun, tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar makanan bisa tumbuh. Yang keempat bunga. Bunga yang berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang bisa ditanam kembali. Sekian dari saya menunjukkan materi tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran kita sudah selesai ya. Untuk hari Selasa yang akan datang, kita akan belajar tentang proses fotosintesis ya. Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Silakan untuk doa penutupnya. Abdisan silakan maju, silakan ditutup. Berdoa pulang ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Ibu sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya tentang pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Sudah siap Bu? Insya Allah. Ya, terima kasih. Satu, bagaimana perasaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, perasaan saya itu sangat menyenangkan karena bisa menerapkan pembelajaran yang tersebarasiansi. Terus bisa Ibu ceritakan kembali apa yang dilakukan Ibu di dalam kelas dan langkah-langkah tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, baiklah, langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan belajar murid, diantaranya yaitu kesiapan belajar, minat dan profil belajar, dan yang terakhir itu menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Ibu bagus sekali ya Bu ya. Ibu suka terlihat sudah sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian saya bertanya lagi Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, pengembangan yang sudah saya laksanakan di dalam kelas yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan motivasi dan persepsi, kemudian melakukan observasi terhadap siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya, bagus sekali Bu. Selanjutnya, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Kekurangan atau kendala pada saat proses pembelajaran itu diantaranya yaitu tingkat kesulitan yang tidak sesuai, kemudian kurangnya minat belajar siswa, dan yang terakhir itu adalah gangguan disiplin. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ataupun langkah-langkah Ibu untuk menanggulangi hal tersebut sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan? Selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ataupun langkah-langkah Ibu untuk menanggulangi hal tersebut sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan? Karena ini adalah
hal yang baru, jadi saya akan lebih mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dengan baik sehingga dalam melakukan pemetaan itu betul-betul tepat sasaran dan anak-anak belajar lebih menyenangkan sesuai dengan minatnya. Bagus betul Bu. Ini terakhir Bu pertanyaannya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan terkait dengan rencana pengembangan Ibu yang Ibu lakukan? Memulai pembelajaran selanjutnya itu saya akan memulai melaksanakannya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah Ibu berikan, luangkan waktunya. Dengan tadi percakapan kami dengan pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik antara guru kelas 4 Ibu Suryani di SDN Tanjung Sari. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Kita bisa meningkatkan pembelajaran kita, betul-betul anak-anak bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Usman yang telah membagikan ilmunya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melaksanakannya dengan baik dan lebih menyenangkan. Terima kasih.